kasih Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan.
bahkan penyertaan demi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah sumber pengharapan kami Yesus. Kami menaruh segala harapan kami hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk waktu yang terindah Tuhan, kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami memberikan hati kami untuk kami siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, membangun iman kami untuk semakin dekat kepada Engkau Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua kata-kata yang keluar itu berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan semua dalam kondisi yang sehat ya, baik-baik. Walaupun udara sangat dingin, musim mendiding ya kita semua hari ini. Hari ini saya ingin bicara tentang harapan Bapak Ibu. Karena kualitas kehidupan kita itu ditentukan dari apakah hidup kita ini memiliki harapan apa tidak. Orang yang tidak memiliki harapan pasti hidupnya penuh dengan persoalan ya, dan tidak ada kegairahan apapun. Kita semua pasti punya harapan. Yang muda-muda berharap satu kali akan nikah, mungkin akan mendapat pekerjaan yang baik. Yang sudah senior mungkin berharap keluarganya tetap dalam perlindungan Tuhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, harapan itu memang amat sangatlah penting, karena harapan itu merupakan kekuatan ya buat kita, untuk kita ini berpikir ke depan kita itu seperti apa, memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kegairahan. Dan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa harapan itu salah satu penunjang penting bagi kesehatan mental kita. Orang yang tidak punya harapan tentunya hidupnya akan mengalami depresi, frustrasi, dan sebagainya. Nah, persoalannya hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita membangun kekuatan agar kita terus memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Saya tertarik akan pendapat seorang psikolog yang sangat terkenal, Bapak Ibu, namanya Charles Snyder. Charles Snyder berkata bahwa harapan itu terdiri dari dua hal.
Yang pertama adalah keyakinan akan tujuan, yakin bahwa kita dalam hidup ini memiliki tujuan-tujuan tertentu, yakin bahwa ada masa depan yang akan kita raih, itu yang pertama. Dan yang kedua, kata si Charles Snyder ini, harapan itu bicara tentang kemampuan kita untuk menemukan jalan bagaimana kita mencapai tujuan. Jadi ada dua hal di sini Bapak Ibu, kalau menurut pandangan psikolog ini yang namanya Charles Snyder ini, orang yang punya harapan adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa hidupnya ini masih ada tujuan. Saya ada sesuatu yang ingin dicapai. Saya berpikir bahwa saya harus melakukan ini itu untuk mencapai goal yang harus aku dapatkan. Tetapi pada sisi yang lain, harapan itu tidak hanya bicara keyakinan, tapi juga kemampuan bagaimana kita menemukan cara, menemukan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi harapan kita semua, kita pasti masih punya tujuan ya dalam hidup ini, gak ada yang lagi apatis, ogah-ogahan ya, kita semua masih punya tujuan. Nah yang menarik dari apa yang disampaikan Charles Snyder ini Bapak Ibu, dia melakukan sebuah penelitian ya, sebuah riset. Dalam riset itu diketemukan bahwa pasien kanker dan penyakit jantung, nah ini kan dua penyakit yang sangat berat ya, bukan sekedar flu ya, atau sekedar batuk-batuk, ya, ini kan kategori dua penyakit yang mematikan ya. Dari studi atau riset yang dikerjakan oleh Charles Snyder ini, orang yang punya penyakit kanker atau penyakit jantung menunjukkan pemulihan kesehatan yang lebih cepat ketika pasien ini memiliki harapan untuk sembuh. Jadi kalau Bapak Ibu ada sakit ya, agar penyakitnya itu lebih cepat sembuh, milikilah harapan bahwa sebentar lagi saya sembuh, sebentar lagi saya pulih. Ketika harapan itu ada di dalam pikiran dan hati pasien-pasien ini, ternyata riset itu menunjukkan bahwa orang yang punya harapan ini penyakitnya cepat sembuh dan pulih. Beda ya kalau ada orang ngomong, ya sudah enggak ada harapan, sebentar lagi malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa saya. Nah ketika orang punya pemikiran yang pesimis seperti itu, maka penyakitnya itu justru tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, orang ini juga melakukan sebuah penelitian Bapak Ibu. Siswa yang penuh harapan, siswa yang antusias, siswa yang berpikir bahwa ke depan adalah sesuatu yang baik, siswa itu lebih tahan gagal. Artinya siswa ini lebih tidak sering mengalami kegagalan dan justru dia berprestasi lebih baik. Jadi kalau ada siswa yang berpikir bahwa saya ini kan bodoh, saya ini nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, siswa yang seperti ini justru rentan gagal dan tidak mendapatkan prestasi apa-apa. Tugas orang tua apa? Memberikan harapan bahwa engkau adalah baik, engkau mampu, engkau bisa, masa depan yang indah telah Tuhan sediakan buat engkau, dan itu membuat siswa yang memiliki harapan seperti ini, kans keberhasilannya itu lebih tinggi daripada para siswa yang tidak punya harapan. Artinya kita melihat di sini secara gambaran umum bahwa harapan itu penting sekali untuk kita miliki. Situasi yang berat sekalipun jangan sampai membuat harapan itu sirna dalam kehidupan kita. Nah, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu tentang harapan ini? Yang saya ketemukan di dalam catatan-catatan Alkitab,
kita akan melihat bahwa harapan itu memang perlu dibangun. Harapan itu perlu disimulasikan dalam kehidupan kita agar mengalami kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, marilah kita bangun harapan itu dengan doa. Harapan tidak hanya muncul secara otomatis di dalam benak dan pikiran kita, tapi harapan itu haruslah kita bangun di dalam doa kita. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik teks ini. Bagus sekali ayat ini. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan kalimat kata yang saya kasih tebal, yaitu keinginanmu. Saudara, yang namanya keinginan itu kan sesuatu yang belum kita dapatkan. Saya pengen makan kare misalkan. Artinya kare itu belum ada di meja saya kepingin. Saya pengen hidup berhasil misalkan. Artinya keberhasilan itu masih ada di hadapan kita gitu loh. Bukankah yang namanya keinginan itu adalah harapan? Sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita raih itu adalah keinginan. Nah, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa nyatakanlah, katakanlah semua keinginanmu itu, semua harapanmu itu di dalam doa. Jadi artinya apa yang kita harapkan haruslah kita bangun di dalam doa. Akan aneh apabila kita punya harapan tapi tidak pernah kita bawa di dalam doa. Kita enggak pernah menyebut di dalam keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah berkomunikasi kepada Tuhan tentang apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Itu agak sesuatu yang saya pikir agak aneh. Paulus menuliskan kepada kita untuk kita itu mengatakan, menyatakan harapan kita itu kepada Tuhan. Yang menarik, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat ini kan dimulai dengan kalimat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Saudara, seakan-akan sepintas perhatikan baik-baik, ayat ini menggambarkan sang penulisnya itu dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang positif, dalam kondisi yang tidak ada masalah. Sehingga dia gampang saja mengatakan jangan kamu khawatir. Orang akan punya persepsi bahwa ketika ada orang yang mengatakan jangan kamu khawatir, doa saja, sampaikan keinginanmu, pasti orang punya pemikiran bahwa orang ini pasti dalam kondisi kehidupan yang ada di atas, yang tidak ada persoalan dan sebagainya. Tetapi faktanya tidak seperti itu Bapak Ibu. Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, Paulus ini sedang dalam posisi dia ada di penjara. Dia ada di kota Roma, sedang di penjara dan mempersiapkan diri untuk sebentar akan mengalami hukuman mati. Kita tahu bahwa Paulus pada ujungnya dipenggal oleh karena hukum di Roma, hukuman mati. Dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi terkurung di dalam penjara, dalam kondisi sama sekali tidak ada harapan untuk melihat masa depan yang lebih baik, Paulus tetap memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, kamu jangan khawatir. Tentang apa? Tentang apapun juga. Kata jangan kamu khawatir Bapak Ibu. Kalau dalam penulisan bahasa Yunani, itu bentuk kata imperatif, artinya bentuk kata perintah. Jadi kalau engkau dalam kondisi yang gundah gulana, engkau dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, engkau dalam kondisi yang depresi, Tuhan
memerintahkan kepada kita, jangan kamu khawatir. Gak boleh kamu khawatir. Kenapa? Apa sih yang engkau harapkan? Apa sih yang engkau inginkan? Semua yang engkau inginkan itu nyatakanlah di dalam doa. Inilah yang saya maksud Bapak Ibu. Bangunlah harapan kita itu di dalam doa. Orang yang tidak pernah berdoa pasti tidak ada harapan karena tidak ada sesuatu yang dibawa ke hadapan Tuhan. Dan ketika saya membacakan akan ayat ini Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, ada yang menarik kalimat di sini adalah nyatakan keinginanmu. Kata keinginan ini kan sepertinya secara umum, general, ya banyak keinginan kan begitu kan. Tetapi ketika kita merenungkan teks ini dalam terjemahan yang asli, kata keinginan itu bicara tentang hal-hal yang sepele yang kamu anggap remeh, sesuatu yang enggak ada signifikansi untuk sesuatu yang besar gede, enggak. Tapi hal-hal yang kecil, hal yang sepele itu sampaikan kepada Tuhan gitu loh. Nah, implikasinya apa? Kalau hal-hal yang sepele saja harus kita bawa ke dalam doa, ke hadapan Tuhan. Apalagi perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang kecil, itu Tuhan perhatikan dan engkau disarankan, diperintahkan untuk minta kepada Tuhan, apalagi perkara yang besar. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ya, ketika masih awal-awal mengembala di tempat ini, ya masih ada ibu-ibu yang usianya sudah seumuran Bu Ali itu dulu banyak ya, ada Bu Prapto, ada Pak Yanto pasti kenal. Hari doa itu hari Selasa ya Pak. Nah ketika saya berangkat, rumah saya masih di Bunul ya, Bu Lani itu ngomong kok kepingin bakmi salam manis gitu kan. Zaman itu bagi saya bakmi salam manis itu mewah ya. Biasanya cuma bakmi duk-duk gitu ya. Nggak punya duit saya Bapak Ibu. Jujur saya nggak ada uang waktu itu. Saya cuma berpikir Tuhan, kalau keluarga saya kepingin bakmi salam manis, saya nggak ada uang gitu loh. Nah terus datang doa lah hari Selasa. Yang datang cuma beberapa orang pada masa itu ya, orang. Ada Bu Prapto ini udah meninggal ya, ada ibu-ibu ya yang kerjaannya cuma jahit atau apalah. Ya, secara kasat mata ya secara keuangan ya nggak terlalu mapan lah gitu. Tapi di ujung doa tiba-tiba ibu ini ngasih salam tempel gitu loh sama saya. Ya. Waktu itu kan manggilnya masih Mas Tono gitu ya. Mas Tono ini ada berkat gitu ya. Oh ya terima kasih Bu, saya kantongi. Kemudian setelah semua selesai gitu kan, saya naik motor saya buka. 20.000 Bapak Ibu, saya masih ingat seger sekali dalam ingat saya 20.000. Kenapa? Karena harga bakmi di Salam Manis pada waktu itu adalah 20.000. Wow, saya bilang. Luar biasa. Tuhan itu begitu baik. Sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan kok luar biasa. Perkara kecil, perkara sepele, Tuhan perhatikan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya nggak makan bakmi hari itu mati nggak? Enggak. Kalau saya nggak menikmati bakmi itu, apakah hidup saya menjadi masalah? Enggak. Ini masalah kecil, masalah sepele. Sesuatu yang menjadi keinginan kami waktu itu masih berdua, anak-anak belum ada ya, masih berdua, pengen menikmati bakmi yang katakanlah premium menurut kelas saya pada waktu itu. Ya kalau sekarang beli 2 bungkus sih bisa lah ya. Tapi Tuhan beri Bapak Ibu. Dan harganya pas.
Saya masih ingat betul uangnya itu dilipat-lipat, kumal gitu. Ketika dibleber, 20.000. Langsung saya pulang, ya. Saya masih pakai Vespa PTS kecil itu, Pak Jali pasti tahu, seringkali tak bonceng Vespa PTS itu. Langsung berangkat ke Salamanis ya. Dengan sedikit gagah gitu ngomong, beli bakmi. Berapa? 1 dibungkus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, harapan itu penting dalam kehidupan kita. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, itu penting. Anda kepingin apa ke depan? Apa harapan engkau ke depan? Jangan melihat kegelapan di depan, jangan melihat sesuatu yang suram di depan, jangan melihat sesuatu yang nggak ada sesuatu yang ingin kita raih. Apa yang ingin kita dapatkan? Dan kita bangun harapan itu di dalam doa. Kadang-kala kita berpikir bahwa apa sih pentingnya doa? Apa manfaatnya doa? Doa itu sebuah proses, Bapak Ibu. Jawaban Tuhan kepada kita melalui doa itu selalu berupa proses. Enggak ada yang instan di dalam doa, enggak ada. Tetapi saya melihat sekian puluh tahun saya melayani Tuhan di tempat ini, saya melihat orang-orang yang tekun di dalam doa, harapan-harapannya itu tergenapi. Seberat apapun pergumulanmu, sesusah apapun rumah tanggamu, sesulit apapun keluargamu, kalau engkau punya harapan bahwa di depan ada sesuatu yang luar biasa dan kamu bawa di dalam doa, Tuhan akan jawab. Itu sebabnya Bapak Ibu bangun harapan itu di dalam doa. Lah kalau Bapak Ibu ditanya, bagaimana cita-citamu ke depan? Allah wis, pokoknya melaku wis, yang penting mangan wareg wis. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, hidupmu akan seperti itu. Tidak ada progres apa-apa, tidak ada pencapaian apa-apa. Kalau engkau sudah mulai menyerah, apa ya yang saya harapkan? Saya ini nggak ngerti apa lagi gitu loh. Kemampuan nggak ada, keuangan nggak ada, kekuatan nggak ada. Dan engkau berpikir hanya sampai di situ, stuck sampai di situ. Saya mau sampai Tuhan datang kedua kali, hidupmu stuck sampai di situ. Engkau harus punya harapan. Amin. Punya harapan. Ya. Paling enggak ada sesuatu yang kita inginkan gitu loh. Enggak usah gede-gede, enggak usah berdoa, anak-anak muda misalkan saya kepingin jadi influencer gitu ya, menjadi pemengaruh ya kan. Kayak Atta Halilintar gitu kan ya. Melalui YouTube penghasilan Atta Halilintar itu yang saya baca melalui YouTube tayangannya itu per bulannya itu bisa kisaran 1 miliar misalkan kayak gitu. Enggak usah gede-gede kayak Atta Halilintar lah ya. Tapi apa sih yang kita harapkan ke depan? Jadi suami yang baik, amin? Jadi istri yang baik, itu harapan. Jadi siswa yang baik, jadi orang Kristen yang baik. Ketika harapan-harapan itu dalam hati kita, kemudian kita bangun di dalam doa, firman Tuhan akan menjanjikan. Sekali lagi bukan saya, firman Tuhan menjanjikan, apa yang engkau harapkan akan Tuhan genapkan dalam hidupmu. Selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Tiap orang yang punya pandangan ke depan optimis, Tuhan akan atur langkahnya setapak demi setapak untuk mencapai itu. Jangan tidak ada harapan, semua harus punya harapan. Amin? Bangun harapan itu. Yang kedua Bapak Ibu, jalani harapan itu dengan iman. Bapak Ibu ya, menjalani harapan itu enggak gampang loh. Menjalani sebuah keinginan, sebuah tujuan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu enggak gampang. Licin jalannya. Saya menemukan gambar yang di tampilan itu cukup memberi inspirasi. Jalan di jalan yang sempit, kemudian ada gambar lumut yang orang gampang tergelincir. Itulah gambaran dari menjalani sebuah harapan, enggak gampang.
tapi jalanilah dengan iman. Saya kan ajak Bapak Ibu melihat teks kita dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus sendiri memahami loh Bapak Ibu, bahwa hidup ini berat. Dikatakan di dalam teks ini, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Kata tabah itu kan bicara tentang persoalan-persoalan yang harus dihadapi itu cukup berat. Dia harus tabah, dia harus pasrah, dia harus kuat. Kenapa? Karena memang hidup ini berat, hidup ini sulit. Siapa yang bilang hidup ini gampang-gampang saja? Enggak, hidup ini sulit. Loh kan orang Kristen hidupnya gampang? Enggak. Hidup ini berat, perlu perjuangan. Enggak ada hidup yang, saudara ini orang Jawa itu enak punya filosofi sawang sinawang, ya kan? Sawang sinawang itu kalau saya ngelihat hidup orang lain, oh enak ya, tapi orang itu ketika ngelihat hidup saya, oh Pak Pritono juga enak gitu loh, itu sawang sinawang. Pak Didik pada minggu yang lalu dalam khotbahnya menyinggung ada beberapa persoalan kan begitu kan ya. Dan kemudian kami sharing, ngobrol. Saya bilang sama kok Pak. Tidak ada hidup yang gampang itu. Hidup itu sulit. Ada satu hamba Tuhan yang saya agak lupa namanya, yang mengatakan cukup indah sekali menggambarkan kehidupan orang Kristen. Dia bilang begini, hidup itu memang berat, tapi Tuhan itu baik. Life is tough, but God is very good. Hidup itu memang susah Bapak Ibu. Tetapi dalam kehidupan kita yang berat, kita punya Allah yang baik. Saya senang sekali tadi Mbak Mega ngajari kita, mengajak kita menyanyikan pujian, Tuhan itu baik. God is good. Nah yang ingin saya katakan adalah bahwa menjalani harapan itu harusnya memiliki iman gitu loh. Kenapa? Karena menjalani harapan itu enggak gampang, meraih harapan itu enggak gampang. Satu kali kemarin saya ngomong dengan salah satu mahasiswa saya gitu kan. Habis S1 rencana kuliah S2. Terus saya bilang, ngapain kamu kuliah? Buat apa gitu loh. Oh hidup ya gini-gini aja. Dia nyeletuk, ya enak aja Pak Bertono. Sudah enggak perlu lagi kuliah, udah mentok, apalagi kuliah. Enak sekarang. Tiba-tiba kata-kata itu menempelak saya. Iya, orang lihat mungkin orang lihat saya enak gitu ya. Dalam maksud saya dalam dunia akademik gitu kan. Tapi bukankah untuk meraih semua ijazah dan sebagainya itu enggak gampang. Satu kali di depan kita lagi diskusi ya sama yoga, ada satu kalimat yoga itu yang berkesan di hati saya. Kan jemaat jarang tahu ya gelarnya Pak Britono ini. Ya memang saya kalau melayani nggak perlu gelar lah. Kadang-kadang di sinode pun saya nggak mau gelar saya dicantumkan. Mungkin sedikit kesaksian gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ditulis nama saya itu memang gelarnya itu agak kebanyakan ya. Dari S1, S2-nya double ya. Kemudian S3 gitu. Tetapi menjalani itu kan enggak gampang. Saya menikah aja belum S1 Bapak Ibu. Saya menikah dengan istri saya ini masih D3. Kemudian harus kuliah. Menyelesaikan S1. Kemudian S2 saya ngambil sambil penggembalaan di tempat ini, sambil keluarga, sambil ngajar. Saya ingin sampaikan bahwa memang enggak gampang, jalan hidup ini enggak gampang. Jalan harapan-harapan ini enggak gampang. Semua butuh perjuangan. Dan perjuangan yang paling besar dalam kita menjalani harapan adalah dengan iman.
Perhatikan ayat ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya melihat dalam terjemahan aslinya kalimat ayat 7 ini sangat indah sekali Bapak Ibu. Ada satu pertentangan, ada satu paradok yang dituliskan oleh Paulus di dalam Korintus ini, bahwa sebab hidup kami ini adalah, ya kan, pertentangan antara apa yang kami lihat dan apa yang tidak kami lihat. Ketika Paulus berkata hidup karena percaya, percaya itu kadang-kala juga diterjemahkan dengan iman. Iman itu di dalam kata aslinya itu disebut dengan pistis. Nah, kata pistis ini yang menarik adalah percaya yang tidak didasarkan pada intelektual. Percaya yang tidak didasarkan pada kognitif. Percaya yang sama sekali ya tidak diukur dari seberapa cerdas seseorang, itu pistis, itu imam. Gak ada hubungan dengan kognitif. Makanya kapan hari ketika saya ngobrol dengan Pak Didik, mungkin Pak Didik lupa, tapi ada satu kalimat yang saya sampaikan bahwa kadangkala antara iman dan intelektual kita itu tidak berjalan seiringan. Saya percaya Tuhan menolong saya, tapi yang saya rasakan Tuhan kayaknya jauh dari saya. Kadang-kadang ada paradoks gitu loh, antara apa yang kita tahu dan apa yang kita rasakan itu enggak sejalan gitu loh. Bapak Ibu pernah enggak ngalami kayak begini? Antara apa yang kita rasa dan apa yang kita tahu itu enggak seirama. Saya tahu Tuhan baik, tapi yang saya rasakan saya kesepian. Saya tahu Tuhan menolong saya, tapi yang saya rasakan saya penuh dengan perjuangan. Saya tahu Tuhan memberkati saya, tapi yang saya rasakan saya kekurangan. Itu paradoks Bapak Ibu. Gampang kan kita ngomong, Tuhan memelihara engkau, Tuhan memberkati engkau. Tapi pada saat yang sama ketika kita berkata Tuhan memberkati saya, kita buka dompet kita isinya kosong. Pernah ngalami kayak gini Bapak Ibu? Dan ketika engkau tetap percaya bahwa Tuhan memberkati engkau, itu pistis. Amin. Kenapa? Karena intelektual kita dengan iman kita itu kadang-kadang memang tidak sejalan Bapak Ibu. Enggak sejalan. Tetapi firman Tuhan katakan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tidak karena melihat. Bukan karena eidos itu melihat, pistis tadi yang tidak melihat. Apa yang menarik kesimpulan buat saya dalam teks ini Bapak Ibu? Yang menarik adalah, dengar baik-baik, kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh kondisi apa yang bisa kita lihat. Saya ulang ya, kehidupan kita itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat kita lihat. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali kita melihat apa sih? Kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Tetapi saya mengatakan itu semua tidak mempengaruhi kehidupanmu. Kehidupanmu sama sekali tidak dipengaruhi oleh apa yang engkau lihat. Kehidupanmu dipengaruhi oleh karena engkau percaya kepada Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Ini yang penting. Sehingga kita punya harapan. Saya mau katakan gini loh Bapak Ibu. Kalau engkau melihat apa yang kita punya, apa yang ada dalam diri kita, saya yakin kita ini enggak susah untuk punya harapan. Kepingin menjadi orang sukses, kita ada banyak keterbelakangan. Pengen jadi orang yang diberkati, kita ada banyak kekurangan. Kita enggak bisa mengandalkan apa yang kita lihat. Itu sebabnya Bapak Ibu, jalani hidup ini, jalani harapan-harapan ini, jalani masa depan kita ini dengan iman. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup pada ayat yang ke-7, kata hidup itu dalam bahasa aslinya itu disebut dengan peripateo. Peripateo itu artinya adalah kehidupan sehari-hari.
Kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini loh. Cara hidup kita sehari-hari ini. Ayo kita jalani kehidupan kita sehari-hari ini. Bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Kalau kita mampu memahami akan teks ini, maka kita akan memiliki harapan-harapan yang luar biasa buat keluarga kita, buat diri kita, buat anak-anak kita ke depan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Pendidikan sekarang itu kalau saya tanya ya, anak-anak yang sekolah dan sebagainya, itu ngeri biayanya Bapak Ibu. Iya enggak? Anak TK aja ada yang SPP-nya 1 juta misalkan. Wow. Nah, kalau saya punya anak TK SPP 1 juta ya nggak mampu lah. Ya orang mampu ya. Berat. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa jangan ngelihat ketidakmampuan itu. Terus kita berpikir karena pendidikan mahal, anak saya pasti tidak berhasil. Itu keliru. Pendidikan boleh mahal. Biaya hidup boleh mahal. Tapi aku punya Allah yang luar biasa. Yang pasti akan menuntun kita, menolong kita menuju masa depan yang luar biasa. Lawang saya saja saudara, Bapak Ibu ya. Saya masih ingat tuh ya, saya ini sekolah SD sampai sekarang ini waktu sekolah nggak pernah orang tua biayai saya kok. Waktu SD sampai SMA ada PPA, saya ini kan alumni PPA. Dulu bukan PPA namanya, Pro PK. Ini saya alumni Pro PK. Ya kan? Kuliah ada yang biayai. Sekolah Alkitab ada yang biayai. Ya kan? Sampai selesai semua ada yang biayai. Nah kalau mengandalkan keluarga, pasti saya nggak akan punya harapan apa-apa. Pasti menyerah dengan situasi kondisi. Ya enggak, ya udahlah kayak gini-gini. Enggak, kita harus punya harapan. Yang terakhir Bapak Ibu. Ayo kita bertekun dalam pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima saya akan bacakan Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang menarik perhatian bagi saya adalah pengharapan itu bisa hilang. Pengharapan itu bisa musnah. Tetapi Paulus menasihati kita, tetaplah engkau bertekun di dalam pengharapan itu. Jangan sampai engkau kehilangan yang namanya pengharapan. Ketika engkau kehilangan pengharapan, engkau akan mati. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan singkat saja ya. Ada seorang Yahudi yang namanya Michael Bernstein. Siapa Michael Bernstein? Michael Bernstein adalah salah seorang penyintas. Penyintas itu Penyintas itu orang yang telah memenangkan melewati sebuah bencana besar, itu penyintas. Contoh kita semua ini penyintas Bapak Ibu. Penyintas dari apa? Dari badai COVID-19. Kan COVID-19 kita ngalami tapi sampai hari ini kita masih hidup, itu penyintas. Berapa banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ya kan? Di tetangga saya, di RT itu banyak. Bahkan teman sekantor saya juga meninggal karena COVID. Besanya Pak Yanto, satu meja dengan saya Pak Puji. Kita ini semua penyintas. Nah, ada satu tokoh sejarah namanya Michael Bernstein. Dia adalah penyintas dari Perang Dunia Kedua, ya, dalam peristiwa yang namanya Holocaust. Jadi dalam Perang Dunia Kedua itu ada sebuah event atau peristiwa namanya Holocaust. Holocaust itu adalah pembasmian ras yang dilakukan oleh Hitler. Jadi Hitler itu benci sekali dengan orang-orang Yahudi. Karena Alkitab mengatakan mereka adalah bangsa pilihan, sedangkan Hitler meyakini bangsa terunggul di dunia adalah ras Arya.
kecemburuan seperti itu. Sehingga apa terjadi? Hitler bikin Holocaust. Jadi setiap orang-orang Yahudi di Jerman ditangkap, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, disiksa habis-habisan, dikasih gas macam-macam. Ujungnya apa? Jutaan orang Yahudi yang meninggal. Nah, ternyata ada seorang yang namanya Michael Bronstein ini yang bisa lolos dari peristiwa Holocaust. Nah, ketika sudah dunia aman, dia diwawancarai oleh para wartawan. Apa kunci yang membuat engkau bisa lolos dari peristiwa Holocaust oleh Nazi Jerman? Dia mengucapkan sebuah kata-kata yang mengutip dari kata-kata ibunya. Dia masuk ke kamp konsentrasi Holocaust itu ketika dia berusia 4 tahun. Bayangkan 4 tahun disiksa, usia 4 tahun. Ketika dia ditangkap oleh Jerman dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, ya, ibunya kasih pesan sama si Michael itu dengan kalimat bahasa Jerman yang berkata begini, "Gem je zal voor." Yang artinya adalah jangan khawatir, ini akan berlalu. Jadi si anak kecil yang umur 4 tahun itu disiksa macam-macam. Dia selalu berpikir bahwa ini pasti berlalu. Ada harapan satu kali saya akan dilepaskan dari kamp konsentrasi ini. Jadi setiap hari dia selalu mengucapkan kata ini bahwa ini pasti berakhir, ini pasti berakhir. Seperti judul lagunya Chrisye tahun 7 bulan ya, badai pasti berlalu. Nah, si anak ini ngomong begitu, ini pasti berlalu. Nah, harapan bahwa dia akan diselamatkan, harapan bahwa ini pasti berlalu, yang menuntun anak ini untuk lolos dan bertahan dari siksaan itu sampai akhirnya dia ketika Perang Dunia II usai, dia keluar dari kamp konsentrasi dan kemudian sekolah kembali menjadi ahli kimia yang sangat terkenal di Jerman, Michael Bronstein. Artinya apa sih Bapak Ibu? Ketika kita punya harapan dan tidak ada dasar untuk kita berharap, tetaplah berharap. Amin. Ketika kita melihat dunia ini semakin berat, tetaplah berharap. Ketika kita tekun dalam pengharapan, Tuhan akan menolong kita. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 15 ayat yang ke-13 ya. Kita baca bersama-sama yuk ya. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetap berharap dan jangan pernah gentar untuk berharap. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, tim musik akan mempersiapkan diri.